Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel saya James Wilo nih. Pasti teman-teman sudah tahu ya bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2024 kemarin, sebagian YouTuber Nusantara sowan ke rumah Bapak Joko Widodo yang pernah menjabat sebagai orang nomor 1 di negeri ini, begitu. Jadi sudah 2 kali kunjungan YouTuber Nusantara ke kediaman Pak Jokowi. Nah, yang kemarin itu ada beberapa orang yang tidak ikut pada kunjungan pertama, begitu. Nah, jadi ada beberapa orang seperti saya sendiri, kemudian DJ Anak Jenderal, Bang Khairul Imam juga belum sempat kemarin ikut di kunjungan pertama. Nah, kemudian di kunjungan kedua ini kami bisa bergabung, begitu teman-teman. Ya, jadi mengenai kunjungan para YouTuber Nusantara ke kediaman Pak Jokowi ini tentunya bukan sembarangan, teman-teman. Jadi kita itu ke sana ingin memastikan kesehatan Bapak Insinyur Joko Widodo. Kita tahu selama ini banyak banget kabar yang beredar di luar sana ya, bahwa Pak Jokowi itu katanya sakit parah. Ya, bahkan yang lebih ekstrim lagi, ada itu seorang tokoh yang mengatakan bahwa Pak Jokowi itu memiliki penyakit menular katanya, sehingga masyarakat takut berkunjung ke rumah Pak Jokowi karena takut akan penyakitnya itu menular. Itulah kira-kira kata si tokoh ini. Pasti kalian udah tahu tokohnya. Dan tokohnya ini juga seorang tokoh reformasi ya, dan juga tokoh agama ya, tokoh Muhammadiyah yang mengerti betul tentang agama. Tapi si tokoh ini tidak bisa menjaga mulutnya dari hal-hal yang memancing kemarahan banyak masyarakat, begitu. Itulah cerminan dari Sengkuni, begitu. Nah, jadi kunjungan kami ke sana itu ingin memastikan bahwa Pak Jokowi itu adalah baik-baik saja. Nah, kemudian setelah kami sampai di kediaman Pak Jokowi, tentunya kami di briefing dulu oleh Pas Pampres ya, sebelum kami masuk ke rumah Pak Jokowi. Jadi kami di briefing dulu. Ini ada videonya yang di atas ya, teman-teman ya. Jadi semua anggota YouTuber Nusantara itu di briefing dulu ya. Setelah di briefing barulah kita diizinkan masuk ke dalam rumah Pak Jokowi dan melakukan bincang-bincang dengan mantan orang nomor 1 di negeri ini, yaitu Bapak Insinyur Joko Widodo ya. Nah, kemudian setelah kita diizinin masuk ke dalam rumah Pak Jokowi, nah, barulah di situ kita bincang-bincang hangat dengan mantan orang nomor 1 di negeri ini, yaitu Bapak Joko Widodo. Nah, ini ada videonya yang di bawah ya, teman-teman ya, kalian bisa saksikan. Nah, di situ tentunya banyak perbincangan-perbincangan yang menyangkut isu-isu hangat akhir-akhir ini ya. Nah, saya tidak bisa beberkan satu persatu, tapi saya bisa menangkap beberapa pertanyaan kami, terutama mengenai isu Pak Jokowi itu akan menjadi ketum PSI, begitu ya. Nah, itu yang kami tanyakan di akhir pertanyaan itu ya. Jadi kan ada kabar tuh kemarin tuh bahwa Pak Jokowi akan menjadi ketua umum PSI, begitu. Nah, setelah kami tanyakan hal itu, ternyata tidak benar, teman-teman. Pak Jokowi betul mendukung PSI, tetapi tidak dengan menjadi ketua umum partai. Jadi beliau itu mendukung dari luar ya. Bentuk dukungan beliau itu mendukung dari luar, bukan
menjadi ketua umum dari partai tersebut, ya. Ini perlu teman-teman ketahui. Jadi intinya Pak Jokowi itu mendukung PSI bukan menjadi ketua umum partai, tapi beliau mendukung dari luar. Begitu teman-teman. Nah, setelah kita selesai melakukan pertemuan atau bincang-bincang dengan Bapak Joko Widodo, yang tadinya perbincangan itu diizinkan hanya selama 30 menit, tapi kelihatannya karena begitu asik ya YouTuber Nusantara dengan Bapak Joko Widodo ini bincang-bincang, sehingga nggak kerasa waktunya udah lebih dari 1 jam begitu teman-teman. Dan Pak Jokowi juga sangat menikmati perbincangan tersebut, sehingga beliau tidak mengizinkan kami keluar lebih cepat begitu. Ini suatu kebanggaan juga bagi kami para YouTuber Nusantara ya. Jadi kami itu sangat diistimewakan ya. Tadinya banyak banget pengunjung ke situ untuk bersalaman atau berfoto dengan Pak Jokowi ya, tapi kami terlebih dahulu diistimewakan dan diizinkan masuk terlebih dahulu dibanding pengunjung-pengunjung yang lain begitu teman-teman. Nah, setelah itu semua baru kami keluar meninggalkan rumah Pak Jokowi, dan di luar ternyata sudah banyak wartawan yang menunggu begitu. Nah, sempat beberapa orang wartawan menanyakan apa tujuan YouTuber Nusantara untuk berkunjung ke kediaman Pak Jokowi. Nah, kemudian ketua dari YouTuber Nusantara ini menjawab, yaitu Bang Agri Fanani. Nah, bisa disaksikan videonya ya teman-teman. Itu. Nah, setelah itu, sebelum kami meninggalkan kediaman Pak Jokowi, ada lagi seorang wartawan menanyakan ke DJ Anak Jenderal ya. Jadi wartawan ini sangat tajam ini pertanyaannya, tapi Ibu DJ menjawab dengan sangat elegan begitu. Ini video Anak Jenderal yang menjawab semua pertanyaan wartawan. Nih. Begini, saya nggak percaya. Dan benar saja ketika saya bertemu dengan beliau di dalam, saya melihat Pak Jokowi fit sekali, sangat sehat. Dan ketika berjalan itu cepat sekali dia duduk. Kalau orang sakit itu kan lemes ya kan, dipegangin atau apa, ini enggak, jalannya tuh cepat sekali. Nah, jangan. Kalau ke TikTok isu-isu yang digembar-gemborkan oleh pihak-pihak sebelah itu benar-benar isu-isu yang sangat kejam menurut saya, sangat kejam. Kenapa? Nah, ada hal-hal menarik yang saya tangkap tadi dari pembicaraan kami di dalam. Yang pertama, Bapak Jokowi sangat mengapresiasi keberadaan YouTuber Nusantara. Kenapa? Karena YouTuber Nusantara menurut Bapak Jokowi adalah memang punya ketulusan dalam membela orang-orang baik, membela NKRI. Apalagi ketika Pak Jokowi mendengarkan informasi dari kami bahwa follower kami termasuk di TikTok, di Facebook, di YouTube itu totalnya 6 juta. Beliau ini geleng-geleng luar biasa. Yang terkait dengan PSI aja lah jadi ada yang menarik yang mungkin teman-teman belum tahu, tapi tadi sudah dibicarakan dan mungkin ya bisa disepilkan atau memang ini nanti saja disebutkan. Jadi gini, teman-teman harus tahu cerita-cerita yang ada di media-media yang mengatakan bahwa Pak Jokowi kok masih cawe-cawe di dunia politik, kemudian Pak Jokowi pengen begini, pengen begitu, masih gila hormat, gila jabatan, segala macam yang mereka sebut-sebutkan itu. Sebenarnya Pak Jokowi sama sekali tidak menginginkan itu. Walaupun partai-partai banyak yang menawari beliau menjadi ketuanya, bahkan salah satu partai terbesar di Indonesia pun menawari beliau sebagai ketua, tapi Pak Jokowi masih berpikir. Kenapa Pak Jokowi berpikir? Karena Pak Jokowi tidak mau terperangkap di satu partai. Pak Jokowi itu milik seluruh rakyat Indonesia. Kalau Pak Jokowi berada di luar, artinya apa? Artinya Pak Jokowi sudah punya partai sendiri di Indonesia. Siapa? Rakyat-rakyat yang mencintai beliau, termasuk kami YouTuber Nusantara. Jadi intinya Pak Jokowi itu
tidak bergabung ya, cuman ya mendukung penuh karena PSI itu adalah partai masa depan yang pastinya akan ya gemerlap gemilang. Terus untuk masalah ini Bunda, apa namanya yang terkait ijazah palsu tadi kan tadi sudah disebutkan, itu boleh dong disebutkan, bocorkan gitu. Mengenai ijazah palsu, ini sebenarnya salah satu tujuan utama kami untuk menekan ini kepada Pak Jokowi, menekankan bahwa jangan terpengaruh oleh air mata buaya mereka yang melas-melas kemarin di atas panggung rakyat bersuara. Dan akhirnya walaupun awalnya kami ini mendengarkan dari sisi lain mengatakan kayaknya Pak Jokowi merasa kasihan deh dengan mereka, tapi ternyata ketika kami tegaskan lagi di depan Pak Jokowi bilang, ya enggak lah, kita akan maju terus. Sehingga pesan saya buat Tifa, buat Kurnia, buat Padilla, buat Troy Suryo, buat Trismon, jangan merasa kalian aman dengan air mata buaya kalian itu ya, karena tidak ada maaf buat kalian. Panci, dengerin tuh Panci. Panci itu ya, Panci. Siap-siap pakai panci, tetap pakai panci. Nah itu teman-teman, jadi itulah rangkaian kunjungan kami ke Solo, tepatnya ke kediaman Bapak Joko Widodo, begitu ya. Jadi alhamdulillah perjalanannya selamat dan kami telah selamat juga sampai ke rumah masing-masing. Begitu teman-teman ya. Terima kasih sekali atas antusiasnya telah menyaksikan perjalanan kami atau kunjungan kami ke Solo. Terima kasih teman-teman ya. Dan juga terima kasih yang telah berkontribusi untuk perjalanan saya ke sana, terutama TKI asal Indonesia ya yang bekerja di Singapura. Itu dia menjamin ongkos saya pulang pergi Solo Sukabumi gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.